Bismillah, Alhamdulillah. Apa kabar saudaraku di manapun berada? Tentu saya berharap antum semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Karena modal terpenting, modal yang paling sangat-sangat diharapkan, yang sangat diperlukan adalah sehat. Karena itu, sehat merupakan satu hal yang terus diikhtiarkan, satu hal yang harus betul-betul dimaksimalkan. Karena tanpa sehat, tentu kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, sehat tentu merupakan satu syarat yang harus diikhtiarkan menjadi salah satu kita untuk meraih bekal, mendapatkan bekal yang terbaik, baik dari sisi bekal dunia maupun dari sisi bekal akhirat. Dengan kita berpikir sehat, berhati sehat, kemudian kita bertenaga sehat, itu juga bagian dari satu kebutuhan yang harus dipenuhi, saudaraku. Karenanya saya mengajak kita semua harus menjadi hidup yang sehat. Apa hidup yang sehat itu? Hidup yang sehat adalah hidup yang diawali secara baik secara spiritual maupun secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani tentu sangat dianjurkan kita membiasakan hidup kita selalu mengutamakan air minum. Jadi ketika kita tidur, bangun, kita kemudian minum air hangat secukupnya. Lalu kemudian setelah kita minum air hangat secukupnya, maka rohaninya kita membaca doa, ya. Jadi pertanyaannya, doa dulu atau minum air putih dulu? Tentu pada saat kita terbangun, kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ketika sudah, maka kita betul-betul segar dan kita kembali bahwa kita mendapatkan amanah. Kita mendapatkan amanah dari Allah untuk bisa hidup kembali, bisa kembali menghirup udara setelah kita tidak tersadarkan diri dalam kondisi tidur, kemudian kita bangun. Jadi itu sehat yang pertama. Lalu biasanya setelah kita minum air putih, kita meregangkan otot-otot atau kita merilekskan tubuh. Beberapa saat kita menuju ke kamar mandi, ada yang sebagian kita buang. Tentu secara rohaninya kita mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu sunnahnya adalah bagaimana kita membaca doa ketika masuk kamar mandi. Hal ini juga harus menjadi kebiasaan kita. Masuk kaki kiri, kemudian diikuti kaki kanan. Kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu kemudian kita menyelesaikan
apa yang harus dilakukan di kamar mandi. Sunnahnya memang tidak boleh lama di kamar mandi, itu secukupnya saja. Kita tidak boleh berhayal, tidak boleh bermimpi, atau tidak boleh menciptakan sesuatu di kamar mandi, karena itu bukan tempatnya, saudaraku. Sesungguhnya itu bukan tempatnya untuk kita merancang atau merencanakan atau bermimpi atau apapun bentuknya, atau menciptakan lagu misalnya ya. Itu bukan tempatnya. Sekalipun itu banyak sebagian orang yang bercerita bahwa banyak hasil-hasil karyanya ditumbuhkan ide-ide dari kamar mandi. Menumbuhkan ide boleh bisa jadi, tapi jangan berkelanjutan di kamar mandi. Misalnya apa? Baca komik, baca koran. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa hidup kita tidak sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Akan ada gangguan-gangguan yang kita tidak tahu, baik gangguan secara fisik maupun gangguan secara mental atau secara rohani. Akan menjauhkan dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik nantinya. Karena itu, hidup sehat adalah di kamar mandi secukupnya, tidak boleh berlama-lama, dan kemudian selesaikan semua tugas-tugas di kamar mandi dan segera kembali. Kemudian kita keluar dengan menggunakan kaki kanan dan kita berdoa kembali, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adab afani. Jika kita terbiasa dengan bangun malam, maka bangun malam kita tentu diawali dengan sholat tahajud. Kita sholat tahajud, kemudian kita, kalau sholat malam tuh biasanya sholat apa aja? Sholat sunnah taubat 2 rakaat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, sholat sunnah tahajud 2, 4, bisa 2 rakaat, kemudian ditambah 2 lagi jadi 4 rakaat. Nanti bisa diakhiri dengan witir 2 rakaat atau 1 rakaat. Kemudian doa. Setelah itu baca Quran. Setelah baca Quran, kemudian menjelang subuh, wabil asharihum yastaghfirun, kita membaca istighfar. Kita membaca istighfar. Menjelang sahur atau waktu sahur kita memperbanyak istighfar. Dan sebagai seorang laki-laki ya tentu mempersiapkan menuju masjid, salat berjamaah di masjid. Kalau kaum muslimah bisa menyesuaikan, bila memungkinkan di masjid ya hadir ke masjid, bila tidak ya cukup salat di rumah. Maka setelah menuju ke masjid, tentu jangan lupa amalan-amalan sunnahnya. Bahwa kita keluar dari rumah itu, kita selalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu berpasrah diri kepada Allah, berpasrah diri, menyerahkan segalanya urusan-urusan kita kepada Allah. Dan zikir pagi setelah subuh ya. Kemudian bila memungkinkan sampai waktu isyraq di masjid bagus, tapi bila tidak ya bisa kita lakukan di rumah sambil persiapkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Maka inilah bekal penting hidup sehat secara jasmani maupun rohani. Kita mengawali pagi kita dengan penuh kebaikan. Kita mengawali pagi kita dengan penuh kebermanfaatan, baik untuk diri kita maupun untuk
untuk keluarga kita. Insya Allah itu menjadi bekal yang terbaik. Insya Allah ya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.